Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Santi Amri Mufidah dari kelas E, NPM 2101010069. Ingin mempresentasikan tentang tinjauan akidah Islam terhadap fenomena kontemporer terkait dengan akidah. A. Ritual dalam tradisi lokal. Upacara atau ritual tradisi merupakan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan. Menurut masyarakat, upacara tradisional tersebut merupakan perilaku resmi yang ditujukan pada saat-saat tertentu. Adat adalah tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga menjadi kebiasaan seperti berpakaian, makan, tidur, berolahraga, dan lain-lain. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Pengulangan saja tidak cukup, tetapi harus disertai dengan kemauan dan hati ke arah itu. Adanya pelaksanaan upacara adat merupakan suatu hal yang positif, agar nantinya kita dapat mengembangkan dan melestarikan budaya yang memiliki nilai dan juga manfaat. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan identitas etnik atau bangsa itu sendiri. Banyak yang percaya bahwa upacara membuktikan kebenaran tertinggi dari tata cara dan tradisi manusia. Inilah mengapa keberadaan ritual masih dilestarikan hingga hari ini. Tradisi, menurut antropolog, merupakan bagian dari konstruksi sosial budaya masyarakat tertentu, di mana nilai dominan akan mempengaruhi aturan dan cara tindakan dalam masyarakat. Code of conduct dan kode etik bersama membentuk pola budaya masyarakat. Masing-masing tradisi ini memiliki landasan teoritis budaya dan memiliki makna bagi mereka yang hidup di dalamnya. Dalam bahasa Sanskerta, secara etimologis, kebudayaan yaitu budaya, bentuk jamak kata budi yang artinya suatu alasan atau pikiran. Menurut para profesional budaya adalah kombinasi dua kata, yaitu budi dan daya, di mana budi mengandung arti akal, pikiran, pemahaman, pendapat, usaha, perasaan, sementara daya mengandung pengertian, tenaga, kekuatan, dan kapasitas. Terdapat dua pandangan besar yang berkaitan dengan kebudayaan dan juga agama. Yang pertama, memandang bahwa budaya merupakan bagian dari agama, sedangkan yang satunya memandang bahwa agama merupakan bagian dari budaya. Pandangan yang pertama tidak bisa dipahami oleh mereka yang mencoba menjelaskan semua fenomena terkait tentang manusia yang kognitif. Dalam perkembangan kebudayaan Islam, dibutuhkan wahyu sebagai petunjuk berupa firman Allah yang ada pada Al-Quran. Dan hal tersebut memerlukan seorang pemimpin, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tujuan hanya beribadah dengan Allah semata. Islam dalam hal ini berguna untuk membimbing seseorang dalam upaya mengembangkan akalnya, agar mendapat kebudayaan yang memenuhi aturan dan norma agama. Adapun ritual atau upacara adat dalam tradisi lokal yaitu meliputi A. Upacara tradisi. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya.
dan kebudayaan tersebut terdiri dari beberapa nilai-nilai, yaitu kepercayaan dan persepsi abstrak alam yang ada di balik sikap manusia. Berikut karakteristik kebudayaan antara lain. 1. Kebudayaan adalah milik bersama. Maksudnya bahwa kebudayaan yang ada menjadi milik atau tanggung jawab bersama sebagai warga negara Indonesia, yang mana Indonesia terkenal dengan keanekaragamannya, termasuk salah satunya keanekaragaman budaya. 2. Kebudayaan adalah hasil belajar. Kebudayaan merupakan hasil belajar, artinya bahwa semua unsur kebudayaan adalah hasil belajar dan bukan merupakan warisan biologis atau dibawa sejak lahir. Dengan demikian, kebudayaan suatu masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat lainnya. Yasinan. Tradisi yasinan merupakan sebuah bentuk budaya masyarakat setempat. Kebudayaan merupakan gabungan dari budi dan daya. Budi yang berarti akal, pikiran, paham, pendapat, ikhtiar, perasaan, sedangkan daya berarti tenaga, kekuatan, dan kesanggupan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tradisi biasanya dilakukan secara bergiliran, sehingga warga satu dengan yang lain saling mendapatkan bagian sebagai tuan rumah dalam kegiatan tradisi religi yasinan, dan bisa menjalin silaturahmi yang erat. Adapun unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat sebagai berikut. Menurut Kuncoro Ningrat, ada 7 unsur kebudayaan antara lain 1. Sistem religi dan upacara keagamaan. Kuncoro Ningrat mendefinisikan religi sebagai sistem yang terdiri dari konsep yang dipercaya dan menjadi keyakinan secara mutlak suatu umat, dan upacara-upacara beserta pemuka-pemuka agama yang melaksanakannya. Sistem religi mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan dunia gaib, antara sesama manusia dan antara manusia dengan lingkungannya, yang dijiwai oleh suasana yang dirasakan sebagai suasana kekerabatan oleh yang menganutnya. 2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial sendiri merupakan sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial meliputi kekerabatan, asosiasi, dan perkumpulan, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup dan perkumpulan. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang menjadi bagian dari unsur-unsur budaya menurut Kuncoro Ningrat berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan yang menjadi unsur-unsur budaya menurut Kuncoro Ningrat sangat luas batasannya, karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Namun, yang menjadi kajian dalam antropologi sesuai unsur-unsur budaya menurut Kuncoro Ningrat adalah bagaimana pengetahuan manusia digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Yang keempat, bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Menurut Casing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik dan mewariskan kepada generasi penerusnya
sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisis kebudayaan manusia. Yang kelima, kesenian. Kesenian merupakan suatu yang hidup sejalan dengan mekarnya rasa keindahan yang tumbuh dalam sanubari manusia dari masa ke masa, dan hanya dapat dinilai dengan ukuran rasa. Yang keenam, sistem mata pencaharian hidup. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketujuh, sistem teknologi dan peralatan. Manusia selalu berusaha mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu terdorong untuk membuat peralatan atau benda-benda untuk mendukung tujuan tersebut. Inilah mengapa peralatan hidup dan teknologi termasuk unsur-unsur budaya menurut Kunchoro-Ningrat. Pada masyarakat tradisional, terdapat 8 macam sistem peralatan dan unsur-unsur budaya menurut Kunchoro-Ningrat. Fisik yang digunakan oleh kelompok manusia yang hidup berpindah-pindah atau masyarakat pertanian, yaitu alat-alat produktif, senjata, wadah, alat untuk menyalakan api, makanan, minuman, bahan pembangkit gairah dan jamu-jamuan, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, dan alat-alat transportasi. C. Acara tahlilan merupakan upacara ritual seremonial yang biasa dilakukan oleh keumuman masyarakat Indonesia untuk memperingati hari kematian secara bersama-sama, berkumpul sanak keluarga, handai taulan, beserta masyarakat sekitarnya, membaca beberapa ayat Al-Quran, zikir-zikir, dan disertai doa-doa tertentu untuk dikirimkan kepada si mayit. Dari sekian materi bacaan, terdapat kalimat tahlil yang diulang-ulang ratusan kali, bahkan ada yang sampai ribuan kali. Maka acara tersebut dikenal dengan istilah tahlilan. Nilai Islami dalam tradisi lokal. Nilai budaya adalah suatu yang sangat penting karena dijadikan sebagai keyakinan yang berpengaruh dalam sikap dan juga perilaku baik per-orang maupun kelompok dalam masyarakat. Jika disinggung masalah agama, dalam wacana keagamaan kontemporer ternyata agama ini memiliki banyak segi, tidak lagi seperti yang dipahami orang dulu yang hanya berkaitan dengan ketuhanan, kepercayaan, dan keyakinan. Agama juga terkait dengan persoalan sejarah yang merupakan kebutuhan manusia. Para ahli sejarah, antropologi, budaya, dan hukum adat yang menderita Islamophobia lebih memilih untuk mempertahankan bahwa pengaruh Islam terhadap budaya Nusantara hanya ditemukan di lapisan permukaan tipis entitas budaya lokal dan nasional. Melalui pernyataan-pernyataan tersebut, mereka menciptakan citra bahwa Islam tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap eksistensi daerah atau negara. Karena tidak pantas umat Islam menuntut ini dan itu dari pemerintah. Tentu saja, untuk membuktikan sebaliknya, para pemeluk Islamlah yang harus mendemonstrasikan dengan menyajikan fakta-fakta sejarah sosial, budaya secara ilmiah. Misalnya, budaya di Bengkulu, diantaranya Sarafal Anam, yang memiliki unsur agama di dalamnya. Kemudian, budaya yang merupakan upacara berkabung atas gugurnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Itu tadi presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.